Hebatnya jam di masjid. Masjid apa nama masjid kita? Masjid An-Nur. Hebatnya Masjid An-Nur ini, jamnya ada untuk mata yang sehat dan ada untuk mata sakit. Ada besar, ada kecil. Jadi tak ada alasan khotib lama-lama khutbah di sini. Ini kalau ada kadang khotib itu sampai tak selesai-selesai, pas ditanya, Pak kenapa lama betul? Tak ada jam masjid tu katanya. Padahal jam tu ada, tak nampak dia. Tapi kan jelas, ada jam besar, ada jam kecil. Kadang di masjid tu ada jam tapi mati. Ini hidup, jelas, nampak, hebat. Saya sarankan masjid-masjid lain ikut cara Masjid An-Nur. Ini udah cantik dah. Masjid An-Nur ini cantik, karpetnya rapi, AC-nya dingin. Ada di beberapa masjid AC-nya ada tapi tak dingin. Pas ditanya, kenapa masjid ini tak dingin? AC itu pencitraan aja Pak Ustadz. Nah, kemudian TV ada. Ini jam kan? TV. Oh bagus. Memang TV ini letaknya yang di samping, jangan di depan. Karena kalau di depan itu jamaah tak jadi sembahyang. Bagus. Kaligrafi pun dibuat di sini. Kaligrafi di atas. Kaligrafi tak dibuat di depan. Karena kalau kaligrafi di depan nanti orang sholat asik nengok kaligrafi. Ah dibuat di sini. Cantik. Allah, Muhammad, Asmaul Husna, menghafal. Anak-anak hari Ahad pagi suruh baris di bawah, nengok sama semua. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ayat-ayatnya pun, ayat-ayat tulislah ayat-ayat yang biasa saja. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Supaya anak kita sekaligus latihan baca dan latihan kaligrafi. Banyak kadang kaligrafi macam-macam, saking hebatnya pengurus pun tak bisa baca. Maka spirit semangat Ramadan mesti dibawa terus. Tapi dalam Islam orang berpuasa bukan mau kebal. Ada orang berpuasa tak makan tak minum sampai badannya lemas, sampai berkunang-kunang, sampai tak nampak, sampai gelap. Kalau sudah badan lemas, berkunang-kunang, tak nampak, tak gelap, hilang ingatan, masuk jin ke dalam badan. Kalau sudah jin masuk ke dalam badan menjadi kebal, tak mempan pisau, tak mempan macam-macam. Kenapa kalau memang betul orang bisa jin masuk ke dalam badannya tak mempan tembus peluru? Kenapa kita kalah dijajah Belanda? Karena Belanda tuh berkawan sama jin setan. Kenapa tukang-tukang sulap aja yang bisa? Itulah menunjukkan bahwa kekuatan yang hakiki adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa bukan karena mau jalan di atas air. Kita berpuasa bukan karena mau memasukkan intan dan emas ke dalam badan supaya kuat dan ganteng. Kita berpuasa bukan supaya bisa tembus tak tembus peluru, tahan dari bacokan pedang, masuk ilmu santet segala macam. Kita berpuasa supaya mendekatkan, merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang hanya puasa yang pentingnya kepada Allah, kepada manusia, puasa juga mendidik kita supaya peduli kepada manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tendanya juga bagus, tirai. Tirai itu memang begitu bagusnya. Tirai itu dibuat tinggi ke atas. Ini kadang di sebagian masjid tirai dibuat setiang, macam mau main tenis meja. Itu tinggi ke atas, tertutup, sehingga anak-anak lajang yang di belakang itu tak bisa nengok anak-anak gadis di belakang. Ini kadang batuk-batuk mereka, kata di belakang. Nah, ini bagus, ini cantik udah. Nah, ini perlu di jamaah-jamaah dimanapun berada kalian, kalau pergi datang ke Sumatera Selatan, singgah ke Masjid An-Nur untuk menengok studi banding. Di belakang ada lemari untuk tempat-tempat mukena, untuk telekung, cantik. Ini kadang telekung dipajang. Datang orang sembahyang 5, hilang telekung 3. Tak jelas. Ini kan cantik, bagus. Karpet. Nah, pernah juga saya sholat di masjid, karpetnya bagus. Saking bagusnya pas saya sembahyang hilang jari-jari saya. Masuk ke dalam. Pas selesai sholat, sebelum tausiah, panitia berbisik ke telinga saya, Ustaz, tolong nanti penggalangan dana, karpet masih utang. Nah, di sini tak ada berbisik tadi. Itulah hebatnya. Saya husnuzon berarti udah lunas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang sudah cantik dan bagus ini jangan disia-siakan. Diisi dengan ibadah. 10 hari terakhir Ramadan dilaksanakan i'tikaf, salat berjamaah, buka bersama,
bersahur, lalu kemudian sholat subuh, ada pengajian sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq. Hanya ada 9 hari lagi. Anggaplah ini Ramadan yang terakhir. Besok 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau 29 hari puasa tahun ini, cuma 8 hari lagi, seminggu lebih sehari. Kalau 30 hari, masih ada 9 hari. Jangan-jangan tahun depan kita tak ada lagi di bulan Ramadan. Berapa banyak kawan kita, sahabat kita, orang sekampung, kawan satu kelas, sama dengan kita tahun lalu. Tapi hari ini dia sudah tak ada lagi bersama kita. Siapa yang menduga bahwa dia tahun ini tak ada lagi? Begitu juga dengan kita. Tak kita duga bahwa tahun depan pun kita juga tak lagi ada. Jadikan ini Ramadan terakhir. Karena ini Ramadan terakhir maka aku tak tinggal tarawih. Karena ini Ramadan terakhir maka aku tak tinggal khatam Quran. Karena ini Ramadan terakhir maka aku tak ada tinggalkan pengajian. Karena ini Ramadan terakhir, aku ingin betul-betul Ramadan ini berkualitas, menjadikan ibadahku betul-betul membuat aku menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad itu rajin puasa sunat, Pak Ustaz. Dah, saya tidak rajin puasa sunat. Kenapa Ustaz kurus? Memang kurus saja. Tak ada hubungan sama puasa. Banyak orang husnuzon sama saya, sangkanya saya rajin puasa. Ini saya jelaskan supaya nanti ketika udah habis Ramadan, kalau ngundang saya, siapkan makanan. Ya, nanti panitia, ini makanan Ustaz Somad gimana? Jangan, dia itu rajin puasa. Jangan kita. Kadang saya malu juga ceramah, pas giliran makan, Bapak tak makan Pak. Bapak tak makan Pak. Kenapa Bapak tak makan? Saya puasa Pak Ustaz. Itu kalau udah ada jamaah ngomong gitu, rasa menendang di dalam. Kenapa? Kita yang selama ini ngajak orang puasa, tahu-tahu dia yang puasa, kita tak puasa. Tapi saya ada alasan. Ustaz kenapa tak puasa? Saya musafir. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah puasa ini kadang tak bisa kita tebak, tak bisa kita duga. Saya ketemu tentara rajin puasa, saya jumpa polisi yang tak tinggal puasa, saya jumpa pengusaha yang tak tinggal puasa, bisnismen yang rajin puasa, ibu-ibu yang rajin puasa. Maka ini ibadah-ibadah ini. Ada satu pintu di surga, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak bisa dimasuki oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak bisa dimasuki oleh orang yang haji dan umrah, tak bisa dimasuki oleh orang yang sedekah. Pintu itu bernama Babur Rayyan. Pintu itu dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Betapa malunya Abdul Somad begitu lewat di pintu itu, kata malaikat, Abdul Somad, kau jangan lewat pintu ini, karena yang lewat pintu ini hanya jamaah yang rajin puasa. Maka nanti saya tengok betul tuh pas mau masuk. Pas saya tengok Babur Rayyan, bukan pintu aku nih, pintu yang lain aja. Tapi ada ibu-ibu, bapak-bapak, bukan ustadz, tidak profesor doktor, bukan habib, bukan ulama, manusia biasa, emak-emak ibu rumah tangga, tapi dia masuk dari pintu Babur Rayyan. Bapak-bapak juga begitu, masuk dari pintu Babur Rayyan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang ikhlas melaksanakan puasa ini, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 1 bulan ini kita sudah dididik semuanya, dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mau terserah, mau dimulai dari atas atau dari bawah. Dari atas dulu Pak Ustaz. Pikiran tidak pernah berpikir macam-macam. Mana ada otak ini mau berpikir macam-macam. Asal berpikir pada sesuatu, astagfirullah. Astagfirullah. Pernah tak ibu jalan sama bapak tiba-tiba, astagfirullah. Kenapa bang? Ingat kolak. Padahal di mulutnya aja ingat kolak, di hatinya entah apa-apa dia ingat. Pikiran selalu dijaga. Dari kepala, dari otak ke mata, mata juga dijaga. Mana ada orang mau jelalatan? Mana mau? Kemarin saya naik pesawat dari Jakarta ke Palembang, saya tengok pramugari tak pakai jilbab. Astagfirullah. Kalau tak bulan puasa Pak Ustaz gitu juga. Mata selalu dijaga. Lidah bercakap, komen, duduk di pinggir jalan. Itu maka kita dilarang duduk-duduk pinggir jalan. Kenapa? Duduk di pinggir jalan menengok orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau diam merasa tak enak, komen. Sekarang orang pula mulutnya tak bercakap, tapi tangannya, kalaulah bisa jempol tuh bengkak, udah lama bawa rumah sakit. Sarser.
Di bulan Ramadan inilah kita merasakan betul dekat dengan Allah. Saya Pak Ustadz, memang di bulan Ramadan ini terasa betul dekat dengan Allah tuh Pak Ustadz. Gimana kau rasakan dekatnya? Saya merasakan dekat dengan Allah tuh waktu di kamar mandi Pak Ustadz. Hah? Di masjid lah merasakan dekat dengan Allah. Di kamar mandi Pak Ustadz. Waktu saya kunci pintu, saya tengoklah air minum di bak itu macam cincau Pak Ustadz. Padahal apalah salahnya masukkan agak seteguk, masuk seteguk, masuk 2 teguk, masuk 3 teguk, masuk 3 keluar 2. Bukan ada kawan kita ngitung. Pernah Bapak selama hidup ini menghitung berapa air masuk di mulut kawan, berapa keluar? Tidak. Jadi yang ragu untuk menelan nanti mulailah. Tidak ada orang yang mau menelan. Kenapa? Karena disinilah dia merasakan dekat dengan Allah. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Kenapa ayat tentang ini dekat dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam? Coba kita tengok di mana dekatnya ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat tentang Allah dekat didekatkan dengan puasa. Apa hubungannya? Karena dengan berpuasa orang merasakan dekat dengan Allah. Makanya ada orang yang puasanya tak berhenti-berhenti. Nah, bagaimana dengan puasa kita ini? Apakah puasa ini kalau kita tidak tahu akhir tujuannya, bagaimana ibadah puasa kita ini? Akhirnya nanti banyak orang salah jawab. Bagaimana puasanya Bu? Alhamdulillah berat berkurang 2 kilo. Macam mana puasanya Pak? Alhamdulillah badan terasa lebih sehat. Sehat, berat badan berkurang atau bertambah, itu semua adalah bonus. Inti daripada puasa itu adalah sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang percaya saja, yang tak percaya tak usah. Yang diundang untuk melaksanakan puasa ini hanya orang yang percaya saja, yang tak percaya tidak perlu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya, kutiba alaikum, diwajibkan bagi kamu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pergi keluar ke pasar, nampak ada rumah makan hantu. Rumah makan hantu nih kakinya nampak, kepala tak nampak. Berarti mereka tidak percaya. Dia tak masuk undangan. Karena menurut dia tak wajib. Kenapa kau tak puasa? Aku tak dapat surat undangan, kata dia. Yang diundang ini kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan kepada kamu siyam, puasa. Kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu pun puasa juga. Apa beda puasa mereka dengan puasa kita? Inni nazartu lirrahmani shauma, aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Walan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak berbicara. Puasa Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Puasa zaman Maryam tidak berbicara sama sekali. Lalu bagaimana dengan puasa kita sekarang? Silakan bebas bicara, tapi dalam syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sampai bohong, tipu yang berdagang di pasar, berapa harga barang ini Pak? Ini harga modal aja ini 50.000. Tak ngambil untung sama sekali. Nampak betul bohongnya. Mana ada orang jualan tak ambil untung? Man lam ya'da qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan dusta, bohong, tipu-tipu, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu bohong,
falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka perbuatan dia tak makan tak minum itu tak ada gunanya. Maka dalam Islam silakan bicara, tapi bicara yang baik-baik saja. Kabarnya si Anu itu anaknya sudah hamil 3 bulan belum. Tak boleh kita bicara yang tak baik. Sedang puasa kita ini, jangan. Kalau mau nanti malam habis tarawih kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan puasa orang zaman dulu? Uhilla lakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum. Kamu boleh berhubungan di waktu malam. Sedangkan mereka dulu puasanya dari mulai siang sampai malam. Sedangkan dalam agama Islam maka dianjurkan menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan itu bahasa Arabnya ta'jil. Ajjala yu'ajjilu ta'jil. Ta'jil artinya menyegerakan berbuka puasa. Sekarang orang terbalik pula. Ta'jil itu buka puasa. Alhamdulillah masjid kita sudah menyiapkan 100 takjil. Takjil itu bukan buka puasa. Takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Maksud menyegerakan itu apa? Karena zaman dulu bagi mereka makin lama berbuka makin banyak pahalanya. Makin lama ditahan makin banyak pahalanya. Dalam Islam makin lama kau tahan makin menderita. Pokoknya selusa azan maghrib bukalah. Itu makna menyegerakan berpuasa. Banyak juga anak muda salah paham. Jam 5 minum teh es dia. Kenapa kau minum? Sunnah menyegerakan berbuka puasa. Maksud menyegerakan berbuka puasa itu melawan tradisi orang dulu, puasanya nyambung. Dalam Islam puasa wisol dilarang. Wisol tak boleh. Dalam Islam asal sudah azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya dulu, azan apa ini? Soalnya bulan puasa ini semua azan ini macam maghrib. Yakinkan betul nih maghrib. Dan maghribnya pun maghrib masjid dekat rumah kita. Jangan azan stasiun TV Jakarta dipakai untuk Sumatera Selatan. Yakin betul sudah, maka silakanlah menyegerakan berbuka. Jadi tujuan daripada puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu juga berpuasa, la'allakum, mudah-mudahan begitu bukan berarti tak pasti. Mudah-mudahan menurut Allah, bukan mudah-mudahan menurut kita. Jadi Ustaz Somad nanti datang ke masjid kita, mudah-mudahan, entah iya entah tidak. Mudah-mudahan menurut Allah pasti tattaqun, kamu takut kepada Allah. Selama ini orang kalau sudah bicara iman pasti dipasangkan dengan takwa. Itu Pak Ustaz, kawan saya itu puasa sunatnya rajin, tapi pemarah, emosional, temperamen, pengamuk. Gimana tuh Pak Ustaz? Gara-gara dia puasa itulah marahnya jadi turun begitu. Kalau boleh dia tak puasa, mungkin lebih dahsyat daripada itu lagi. Cara Allah Subhanahu wa taala. Kita makan buah. Beli ke pasar buah, cantik buah bukan main. Buah jambu dibelah, rupanya luarnya cantik, di dalam berulat. Jambu berulat. Kenapa Ustadz ingat jambu berulat? Harganya mahal. Duit habis. Ulat yang mau dimakan tak mungkin. Tapi begitu kita beli apel, bukan apel Pak Ustadz, apel, terserahlah mau apel mau apel. Begitu dibeli apel, dibelah, tak ada ulatnya. Kenapa apel tak berulat? Kenapa jambu berulat? Apakah karena ulat ini orang kampung tak tahu makan apel? Ternyata apel itu disemprot pestisida. Ulat tahu, kita tak tahu. Ikan asin itu kan bau, tapi tidak ada lalat yang berkerumun. Kenapa lalat tak mau berkerumun di ikan asin? Karena lalat tahu bahwa ikan asinnya pakai formalin, pengawet mayat. Kita beli, kenapa? Kita tak tahu. Jadi kita ini banyak mati karena tak tahu. Makan ikan asin pakai formalin, masuk ke badan, menggumpal.
makan apel, pakai makan pir, pakai makan buah-buahan, rupanya disemprotkan pakai pestisida, dicuci tak hilang, kena air panas tak hilang, masuk ke dalam darah menggumpal, tidak bisa diolah oleh tubuh, yang lain-lain membusuk. Tapi racun-racun ini menggumpal dalam badan sehari, sebulan, setahun, 2 tahun, 50 tahun, menggumpal jadi kista, menggumpal jadi penyakit, menggumpal menjadi cancer, cancer. Apa nama penyakitnya? Cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Kenapa? Kanker. Bagaimana cara menghilangkan kanker ini? Datanglah jamaah memberikan kertas selembar kepada saya. Kata dia, badan kita ini bisa memakan dirinya sendiri. Badan kita ini tiap hari makan. Badan kita ini di dalam, dia makan. Darah ini makan, daging ini makan. Maka kalau dia tidak dikasih makan, dia memakan dirinya sendiri. Maka orang barat punya terapi namanya fasting terapi. Fasting, tak makan supaya badan bisa memakan dirinya sendiri. Kata fasting terapi ini, jangan kasih badan makan sebulan 8 hari, maka badanmu akan sehat, karena badanmu akan memakan racun-racun yang ada di dalam badanmu sendiri. Dimakannya racun-racun, kelebihan-kelebihan macam-macam yang ada dalam badan, dimakannya sendiri. Yang punya teori orang barat, yang dia larang hanya makan berat saja, makan ringan boleh. Dia tak tahu tentang puasa. Yang berat dan yang ringan, makan angin pun tak boleh. Begitulah Allah Ta'ala. Begitu saya baca bahwa fasting 8 hari bisa menyelamatkan badan, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. 8 hari kata dia, pas macam 8 hari yang diajarkan Nabi. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Mahasiswa-mahasiswi, pelajar sekolah pesantren, bagus Senin, Kamis. Belanja tak berkurang, bisa simpan uang jajan untuk paket nonton Abdul Somad official. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muharram, bulan haram. Safar, Rajab, 4 bulan Arab. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 1 bulan terpisah, Rajab. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Balik lagi ke Ramadan. Alhamdulillah, sekarang di pinggir-pinggir jalan orang bagi takjil buka puasa, bagi bersama. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu pun mengundang anak yatim. Anak yatim besok datang ke rumah kami ya, buka bersama. Saya tersentuh dengan ceramah Ustaz Somad, ternyata kita tidak hanya tarawih, tapi juga kita berempati. Maka besok kalian datang ke rumah. Baik, kata anak yatim. Datanglah ke rumah jam 5 sore, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqal, 2 kali lagi. Kata anak yatim, kok tahu gini tak datang aku tadi. Sadaqallahul azim. Silakan teruskan tahtim tahlilnya. Tahlilnya berapa Pak? 300. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah jam 6:01, terdengarlah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wala datang makanan. Mie kurus pula itu. Yang sampailah hati bun, teganya. Makanya saya kalau ngasih ngundang anak yatim makan, saya kasih tahu tuh dulu dari sejak almarhumah emak saya hidup, saya kasih tahu, mak, anak yatim tuh kalau diundang makan ke rumah, suruh aja baca Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Wabinas sekali, Fatihah, baca doa selamat, dah kasih dia makan. Dipajang ramai-ramai, 100 orang salaman. Satu orang 1 menit, mengusap 1 menit, balik di rumah tengoknya amplop 20.000. Sumpah anak yatim. Yayasan Hajah Rohana Berbagi, dulu almarhumah emak ini waktu kita masih hidup selalu ngasih beras, ngasih apa. Sesudah dia meninggal saya buatkan yayasannya. Saya bilang jangan suruh dia datang ke tempat kita. 200 paket sebulan, kita yang mengantar ke rumah dia. Jangan dia suruh datang ke tempat kita. Kita datang ke rumah dia,
antarkan, dudukkan, salamkan, sapu kepalanya. Begitu memuliakan anak yatim. Supaya jangan sampai kita ini menjadi penista anak yatim. Penista anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kau tak tahu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Alhamdulillah, kotak-kotak di masjid sekarang sudah macam-macam kotak yatim ada. Kotak MDA lewat, kotak pembangunan masjid lewat, kotak fakir miskin duafa lewat, kotak yatim. Kotak yatim jangan dibagi kepada yang lain. Alladzina yakuluna amwalal yatama, yang memakan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka jahanam dalam perut mereka. Jadi kalau begitu manfaat puasanya apa? Badan sehat. Manfaat puasanya apa? Dekat dengan Allah. Manfaat puasanya apa? Merasakan perasaan orang lain, berbagi. Sebakhil-bakhilnya, sepelit-pelitnya, sekikir-kikirnya, orang Islam pasti membayar zakat fitrah. Siapa yang tak bayar zakat fitrah tak sah puasanya. Menggantung-gantung amal puasanya. Maka ujung-ujungnya, andai pun tak mau dia berbagi buka puasa. Orang Mesir tuh buka puasanya tak formal-formal, Bu, Pak. Ketemu sama mahasiswa anak Indonesia di jalan, tengok Indonesia, orang Indonesia ya? Ya. Ya, ambilnya duit 100 pon. Waktu itu masih murah lagi, belum sekarang krisis. Nih 100 pon, nanti kalian buka puasa sama kawan-kawannya. Itu aja. Tidak terlalu formal. Maka ini semua begitu juga kita. Nampak fakir miskin anak yatim, kasihkan. Nih, untuk buka puasa. Aku tak puasa apa katanya? Aku ambil balik. Dia tak puasa itu kan ada sebab. Boleh jadi dia sakit. Jadi jangan kita kejam betul. Jangan berhitung-hitung sama hamba Allah ini. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Maka ini semua adalah manfaat-manfaat daripada puasa yang merupakan ibadah yang disyariatkan Allah melalui Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirilah seminar internasional tentang membahas kelaparan dunia yang menjadi narasumbernya Profesor Dr. Fulan, tak pernah lapar. Panitianya kenyang semua. Kira-kira apalah hasil dari seminar lapar yang dipresentasikan oleh orang kenyang? Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut orang kenyang tidak bisa cerita lapar. Maka Islam tidak mau kita berteori lapar lughatan, lapar wastilahan. Tidak, langsung kita rasakan lapar. Coba nanti adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kebetulan di sekolah, di kampus, di jalan, di masjid, kasih kertas satu-satu, kasih pena, tulis definisi lapar. Pasti macam-macam jawabannya. Apa kau tulis? Lapar adalah lapar. Kau apa? Saking laparnya tak bisa ku jawab entah apa lapar. Kau apa? Jangan tanya-tanya lagi. Naik setan cacing ku nengok lapar. Lapar tuh ya lapar. Jam 2 siang, jam 1 siang, sekarang ini. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini suaranya melengking ini karena lapar. Ini jam 3, ini jam-jam genting. Perut lapar, angin sepoi-sepoi. Kalau sampai saya ceramah pulang, adapun bulan Ramadan ini, marilah kita tinggal. Itu suara saya itu sampai ke telinga, berubah jadi lagu. Nina bobo, oh Nina sayang, gitu. Itu. Jadi saya ceramah jam 3 ini bercampur ini. Yang pertama lapar ada juga sedikit. Yang kedua adalah untuk mengusir hantu setan biar supaya keras suara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita rasakan lapar, maka kita bisa merasakan perasaan orang lain. Merasakan perasaan orang lain itu namanya simpati, Pak Ustaz. Nah, simpati itu kasihan. Kasihan ya nengok fakir miskin. Oh, kasihan, kasihan. Meleleh air mata, kasihan. Memangnya air matamu bisa buat kenyang? Kalau bisalah air mata buat kenyang, tak perlu kotak masjid infak sedekah, kotak air mata. Air mata kau tak bisa mengenyangkan orang. Lalu ketika kau empati bagaimana?
di atas simpati paling tinggi adalah berempati. Makanya orang Islam di bulan puasa ini dia berempati. Di rumah cuma 4 orang, dia, suami, anak 2. Tapi kalau masak sore 8 porsi. Kata suaminya, jangan mubazir, ceramah Ustaz Somad tak boleh berlebih-lebihan. Kulu makanlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kita kan berempat, kenapa buat 8? Pak, 4 kita di rumah, yang 4 lagi antar ke sana. Untuk fakir miskin, abang yang mengantar. Untuk masjid, abang yang ngantar. Untuk itu ada anak muda, ada yang ngantar. Tapi untuk anak yatim ini biar aku ngantar. Kenapa kau yang ngantar? Kalau abang ngantar bahaya, anak yatim ini bininya cantik. Maka orang kalau sudah sampai pada tingkat merasakan perasaan orang lain, pasti keluar bukaan puasa.